Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di depan saya ini kebetulan ada Bang Erik ya, Bang Erik Pelaminan. Bisa diperkenalkan Kak, Bang, lebih jelasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erik. Saya tetangganya Nia. Tetangga apa pamannya nih? Enggak, aku tetangganya. Tetangga, soalnya kemarin itu kita dengar di media televisi ditulisin itu pamannya sini ya. Oh, itu saya nggak tahu masalah itu. Karena saya udah tahu, dilihat aja di TV-nya Bang kayak itu. Sebenarnya Nggak ada konfirmasi orang TV-nya ke saya gitu. Oh, jadi Bang Erik ini memang tetangga dari Nia ya? Iya, betul. Nah, Bang, kan Bang ini kan pernah di wawancara sama TV One nih, ya, dan Abang juga sempat ikut mencari Nia pada hari Jumat ya? Iya, betul. Nah, itu bisa diceritain Bang dari awal sampai akhir seperti apa sih cerita yang sebenarnya saat pencarian dan bagaimana kelanjutan, coba bisa diceritain Bang? Oke. Pas malam kejadian itu ya, tanggal 6 September, kebetulan pas tanggal 6 itu hari ulang tahun saya juga itu. Jadi pas hari itu saya pergi sama kru tim pelaminan saya untuk merayakan ulang tahun saya, dan abis itu saya pulang udah malam. Kebetulan udah malam itu saya nyampe di depan rumah, baru turun mobil, datang Ibu Eli. Ibu Eli nyamperin ke saya gitu kan, bilang dia panggil, kalau di sini dia panggil Sultan sama saya, karena panggilan orang sekampung ini kan panggilan kalau udah beristri, saya dipanggil Sultan sini. Terus Bu Eli bilang kayak gini, Tan, yuk pergi cari Nia. Aku kaget kan waktu malam itu, kemana Nia, kemana Bang? Oh, Bu Eli, kata saya, itu dia nggak pulang, udah dari tadi katanya, udah dari jualan, udah dari senja itu dia nggak pulang katanya. Terus yaudah nyarilah kemana katanya. Nelly Kamasen cari tadi katanya kan, Kalsa Padangnya kan. Udah bilang sama ibu di depan, Bu Anita gitu kan, udah bilang juga sama Bu Anita suruh cari juga. Terus Bu Anitanya tak pergi keluar kemana gitu kan. Terus saya, Bu Elinya sama saya perginya Mas. Oh, berarti memang sama Bang Erik ya pertama kali mencari ya? Iya. Dan dikabarin juga dari Ibu Eli ya? Enggak, yang kabarin itu dia pertamanya itu sama Ibu Anita dulu. Ibu Anita dulu dia nelfon, karena Ibu Anita kan bibiknya Nia kan. Terus bilang katanya sama Bu Anita, yaudah kesinilah katanya, carilah katanya. Yaudah kita cari sama rame. Bu Anita berpencar, saya berpencar juga. Cuman Bu Eli ini kayak orang bingungan, saya samperin dia, yuk Nelly, ikut sama saya aja, pakai motor, cari katanya kan. Kebetulan dan cerita Ibu Nia, pas malam itu, Nia itu kurang enak badan katanya, badannya agak, kepalanya pusing, kata dia cerita sama ibunya kan. Terus ya kekhawatiran kami ini Mas ya, karena mungkin karena dia pingsan atau apa gitu kan, karena kan hari hujan. Kami keluarlah gitu mencari telusuri kali-kali yang ada di depan jalan raya kan, ada kali itu kan. Nah, terus kami selusuri itu, mulai kami selusuri dari Pertamina sampai ke bawah. Dari Pertamina yang Pertamina kan ya. Nia kan jalurnya ke situ juga, ke Pertamina. Terus kami ke bawah sampai kami ke bawah cari juga. Terus kami ke baliknya Mas. Itu kan sungainya kan ada dua itu, sebelah sini apa sama sebelah kanan juga kan. Terus nggak ada juga. Terus saya balik lagi ke rumah. Terus kata istri saya, coba cari puskesmas katanya, siapa tahu ada orang ngantarin ke puskesmas katanya kan. Kami carilah ke puskesmas juga, nggak ada juga ke puskesmas. Di hari itu juga? Di hari itu juga, itu sekitaran ukuran jam 10 lewat lah, sampai setengah 11 nggak ada kabar berita. Terus saya duduk sini, udah hampir jam 11. Saya ada inisiatif pergi ke rumahnya Pak Bebinsa. Itu inisiatif Bang Erik sendiri ya? Ya, kita pergi ke rumah Pak Bebinsa, terus kita laporin ke situ. Yang mungkin sama kita pemuda juga udah ditahu juga kan, tapi belum adalah pergerakan sama sekali, karena saya kasih sama Bu Eli. Pergilah kami berdua sama Bu Eli ke rumah Pak Babinsa. Terus saya ketok-ketok pintunya Pak Bisa, kebetulan itu udah jam 11 lewat ya.
Kebetulan Pak Winsanya udah tidur, terus diketuk pintunya, dia bangun, katanya ini ada apa, katanya ini Pak, anaknya Bu Eli ini, kataku kan jualan dari sore itu dia nggak pulang kemarin. Nah, kenapa nggak dicari dari tadi? Ini jam berapa, kata Pak Winsanya nih, kok baru lapor, katanya. Ya Pak, kami tadi Bu Elinya udah jam 10-nya baru keinget anaknya, katanya kan. Nah, terus kita lapor lah sama Pak Binsanya. Terus Pak Binsanya nelfon, telepon siapa kan, kami masih nunggu di teras sama Bu Eli. Terus Pak Binsanya langsung pergi aja Pak. Mas, pergi aja langsung ke itu, kami nggak tahu. Terus kami ditinggal, kami balik lagi ke rumah. Terus balik lagi ke rumah tuh, saya masih penasaran juga. Katanya ada temannya yang di bagian bawah itu kan, di tempat niat sering lewat juga. Terus kami cari ke situ berdua. Saya perginya sama Bu Anita berdua goncengan ke rumah temannya yang siapa namanya tuh, nggak bisa lupa. Ada temannya yang dekat sawah itu rumahnya Mas. Bang Anita bukan sama Bu Eli ya? Cari. Enggak. Sama Bu Anita. Iya, berdua. Jadi Ibu Anita itu siapa Bang? Bu Anita itu ibunya Nia, apa namanya, bibinya Nia. Jadi sama Bang Erik? Iya, sama saya tetangga depan rumah Bu Anitanya gitu. Terus sudah itu? Setelah itu saya pergi ke tempatnya yang temannya itu, terus temannya itu buka pintu dikit, teman kepala aja nongol gini, nggak ada Bu, dia sini nggak ada. Terus saya pulang sama Bu Anita berdua, terus aku bilang aku panggil sama Bu Anita kan, kan, aku curiga temannya sininya itu mungkin ada di dalamnya kayak dompet atau apa, katanya. Nah itulah kita nggak tahu lah, katanya. Nah, terus pergilah aku nanti lah ya, pergi sama pamannya ini, ada namanya itu si Yaya yang kerja di Pek Bandung itu kan. Aku pergilah, tapi si Yayanya belum pulang. Yaya kebetulan pamannya Nia ini kerja di restoran Pek Bandung Bang. Di bawah itu dia belum pulang. Dia pulangnya udah jam 11. Terus cerita kami di sama itu katanya, aku kan bahasa Padangnya Mas. Kok dia keluar itu Kak, dia noleh ke belakang itu kan. Mungkin ada Nia dalam kali, mungkin ada Nia masalah mungkin sama itunya, mungkin aja atau di sana. Itulah praduga kami berdua lah sama Ibu Anita kan. Praduga gitu. Terus kami pulang berdua, saya pulang juga. Terus Bu Anita udah masuk ke rumahnya. Saya pergi lagi sama Bu Eli ke tempat yang ini, yang keduanya bersama Bu Eli ke tempat teman yang satu lagi. Udah dicari situ nggak ada juga, katanya kan. Terus kami muter. Bu Elinya kan malam itu udah rame ya Mas ya, sama pemuda. Itu masih di hari pertama, hari Jumat. Hari Jumat itu juga udah hampir jam 11:30, pemuda udah rame nyari. Terus Bu Elinya nyari juga. Terus saya sampaikan Bu Eli pulang aja lah Bu Eli. Enggak Bu Eli nangis, enggak aku carilah anakku kemana ini, katanya kan. Udah Bu Eli gonceng sama saya. Terus kan waktu malam itu Mas, rupanya pemuda dipencar Mas, mencari, ada yang ke pesisir di belakang. Bagi hulu sungai di belakang, ada juga di bagian di dekat di depan surau masjid itu ada sungai kan, Nia sering juga situ katanya, di belakang surau itu kan, surau Guguk itu dicari situ pemuda sampai ke bawah nggak ketemu. Terus ada juga di bagian ini Mas, di bagian di luar jalan ini, jalan jalan raya. Ya kebetulan saya itu ada juga orang pergi habis itu pemuda langsung ke kampung, ke arah tempat yang TKP. Kami situ rame tuh malam-malam itu udah jam 11 sampai 11 kan. Terus rencananya pemuda ini mau nyari ke arah atas, ke arah kuburan mau naik. Nah pas naik ke yang arah kuburan itu saya nggak ikut Mas, karena hari gerimis, jam 12 malam udah lewat, saya putuskan untuk pulang gitu. Nah, terus besok harinya nyari lagi nggak? Ya besoknya masih pencariannya. Nah hari Sabtu pagi itu saya kan duduk di depan rumah kan Mas. Terus ada yang ngabarin ngantarin itu ketemu yang asoy kantong sama payungnya Nia ke sini. Oh yang ngantarin terus itu ya? Bu Elinya ada di dekat sini, langsung Bu Elinya nangis. Ya ini punya anak Den, yang ini punya anak saya, katanya kan. Betul katanya kan. Tapi yang masalah yang barang bukti yang diketemu itu saya nggak tahu siapa yang nemuin. Oh yang pertama. Ya cuman yang diantarin orang ke sini ya. Oh Bang Erik tahunya dari diantar sama orang. Diantar orang sama aja yang ketemu itu, saya nggak tahu. Kenal nggak Bang? Yang mana Mas? Yang bawa barang bukti itu. Ada ini warga di sini juga, tapi saya namanya nggak tahu gitu ya. Terus waktu itu pas langsung kami lari ke situ, saya langsung lari aja
nggak pakai sendal, saya pakai langsung gas motor langsung lari kan. Nah pas itu tuh udah rame orang di TKP di bawah itu mas. Gitu. Udah rame ya? Udah rame masa markas itu. Terus saya lihat di dekat itu kan, di dekat yang apa namanya, yang dekat kebun-kebun itu memang ada kelihatan gorengan berserakan di situ. Saya lihat. Nah disitulah inisiatif saya merekam itu, terus saya masukkan upload ke Facebook. Nah baru saya upload ke Facebook berita itu ada hilang gorengan, hilang. Banyak yang nanya-nanya, terus banyak juga yang share gitu video saya. Itulah yang tahu orang semuanya gitu. Karena saya berarti yang pertama kali ngerekam kan Bang Erik nih. Yang kalau versi saya sih kayaknya iya gitu, tapi nggak tahu lah, orang ada juga yang ngambil video tapi nggak tahu ngerekam, tapi yang banyak dibagikan video saya yang saya lihat di media sosial memang saya akun saya Erik Pelaminan, sampai ke TikTok pun gitu saya lihat video memang saya diambil gitu. Platform apa tuh Bang Erik? Facebook, YouTube atau TikTok? Yang waktu itu yang saya lihat yang banyak bertebaran di Facebook sama TikTok. Maksudnya yang Bang Erik rekam ya? Oh yang punya aku, Ya. ngerekamnya yang itu di Facebook Facebook aku ya. Iya. Aku aktifnya di Facebook bang. Oh gitu. Iya. Jadi karena berita yang Bang Erik sampaikan itu makanya di-share sama orang-orang, Iya betul. menyatakan Nia ini hilang gitu. Ya, saya bikin captionnya, Dek pulanglah lagi katanya kan, orang udah capek nyarimu, kamu kemana gitu kan. Itu captionnya. Itu captionnya. Terus memang ya itu kan ada kata-katanya, memang orang yang itu tuh yang ngambil itu kan lihat aja kita kata-kata kita kan. Nah tersebar semuanya tuh saya lihat Iya. di platform Facebook sama maupun TikTok gitu. Ada yang beberapa IG, ada juga saya lihat Instagram. Nah terus kelanjutannya pas hari Sabtu itu Bang Erik langsung nyari lagi apa gimana Bang? Enggak gini. Terus kami penasaran juga kan, terus sama tetangga saya Bu Anita disaranin yuk kita lihat orang pintar lah gitu kan. Pergilah kami, bukan saya pergilah Bu Anitanya cari gitu kan. Dia pergi sama temannya entah siapa saya lupa juga kan, gimana orang pintar gitu kan, lihat-lihat itu katanya kan gimana itunya apa namanya adiknya ini. Terus saya dapat kabarnya loh katanya disembunyiin sama orang Maluku Alus gitu kan, kata orang itu. Saya tuh sempat percaya juga, kenapa gorengnya nggak berasa, katanya yang menurut informasinya karena yang goreng itu katanya udah di rumah dia katanya, makanya berserak gitu katanya. Terus dia dibawa ke atas katanya kan. Habis itu saya masih penasaran juga, terus kami mencari di yang siangnya itu, kami mencari Jumatnya itu, pas masa itu kami cari selusuri lah di kuburan itu sampai ke atas kan. Hari Sabtunya. Bukan hari Jumat itu, tapi sorenya Oh, kami hari Jumat itu sore ya. Karena sore mas kita balik lagi ke hari Sabtunya gitu. Hari Sabtu baru kita bicarain seharian itu. Seharian hari Sabtu itu. Sampai Bukan, hari Minggunya kami yang penuh mencarinya gitu. Kalau hari Sabtu itu karena kami masih ragu-ragu kan, kami pergi ke orang pintar, ada beberapa orang dihubungi gitu kan. Kami masih menunggu-nunggu juga kan, orang masih nyari-nyari juga ke atas. Baru tapi udah sore kan Bang Cecepnya. Terus baru saya nyari yang arah ke atas tuh, ada curigai ketika lereng yang ada bekas orang dijatuhin gitu kan. Terus saya lihat itu, tapi kami diam-diam aja gitu kan, nggak terpengaruh dengan itu. Udah banyak cerita ini kenapa ini kok ini bekas orang jatuhin gitu kan. Bang Erik nampak lereng itu dekat Nampak bang, itu ada bekas bang, gitu. ada bekas dekat jurang, ada bekas kayak ada pohon anak pinang. Iya. Terus memang dia memang kayak gini. Oh, tumbang gitu. Memang Bekas. tumbang, memang bekas diselusurin atau apa gitu, memang jejak orang lewat situ. Ya, cuman kita belum tahu. Tapi cuman kita nggak tahu karena kita berasumsi, kita lihat ke orang pintar. Kalau nggak salah udah 3 atau 4 ya orang pintar yang kita temui, berasumsi berpendapat memang kayak gitu, niatnya dibawa sama orang halus katanya. Iya. Jadi pas Bang Erik menengok ke lokasi tempat Nia digulingkan itu, Bang Erik sama siapa itu? Saya pergi sama rame-rame pergi. Emang sebenarnya udah curiga juga, cuman nggak berani. Agak berani ngomong, karena Takut nanti salah gitu ya. salah gitu. Terus Bukannya gini ngomong karena apa ya? Karena polisi udah datang juga di situ, takut salah ngomong gitu kan. Iya, Terus iya. yang di tempat kejadian itu udah dikasih itu garis polisi, udah dikasih. Karena kita melapornya kan, kata Pak polisinya gini, kan nunggu 1 kali 24 jam baru bisa diproses gitu. Jadi kami belum bisa ngomong apa-apa gitu. Curiga pun ada dari situ.
Terus asumsi masyarakat juga gini, ini nggak mungkin lah kerja orang ini kriminal katanya. Banyak juga yang ngomong di TKP kayak gitu. Jadi sampai ke titik-titik yang lain, Bang Heri ikut nggak pencarian? Sampai saya pergi sama, kebetulan saya ada kenal sama Bang Donald Debra. Itu dia salah satu anggota BNPB ya, Degana, Kagana ayah, kena juga sama itu, saya berteman juga lama sama Bang Debra itu. Kebetulan ketemu sama dia lokasi. Nah ini si Heri katanya ini kemarin yang ya saya lihat postingan dia katanya kan. Nah ini kemarin yang Heri masukin ke Facebook. Oh ya, tahu Bang? Iya, karena disebarin di Facebook katanya kan. Jadi gimana Bang ini hari ini? Ya kita cari-carilah di kata Bang Yana tuh, dan cari ke pondok di bawah itu katanya memang nggak ada katanya kan. Terus sempat juga dicurigain karena disekap atau di pondok-pondok gitu kan. Udah diperiksa tuh semua sama orang situ, sama pemuda dekat-dekat sungai-sungai itu juga memang nggak ada di situ. Itu memang hari Minggu Bang ya? Enggak, itu hari Sabtu sorenya. Terus untuk hari Minggunya Bang Heri di lokasi juga? Saya masih di lokasi Bang, masih di TKP saya ya. Jadi Bang Heri langsung lihat itu ya, pas di tempat mencari kubur pertama itu. Iya betul. Dan tanpa busana itu Bang Heri lihat gitu. Gini Bang ya, saya potong dulu Bang ya. Sebelum itu kami kan pergi ke kuburan yang tempat yang saya curiga itu sama anggota Gegana, anggota sebenarnya bukan tim star gitu ya pencariannya. Terus saya bilang sama Dona, Bang Dona ini bekas-bekas ya, kalau bekas-bekas tuh taruh apa itu binatang apa kita nggak tahu juga lah gitu. Yang jelas kita cari-cari, terus kami cari-carilah sama abang-abang itu sampai kami ke lurah-lurah mencari. Saya pergi siang-siang sampai sore, sampai kami telusuri ke bawah ke hulu sungai di tempat yang kuburan terakhir yang tempatnya ditemukan itu. Yang tempat bajunya ditemukan itu ya? Ya, tapi kami nggak sampai ke itu Bang, sampai ke kali bawah itu kami di atasnya aja. Di atasnya aja. Itu. Terus sampailah kami terakhir hari Minggu kalau nggak salah jam 3:30 sampai kami terakhir yang di pusara yang di kuburan tempatnya pas di bawahnya itu kan yang ditemukan kan. Nah, kami terakhirnya di situ. Padahal kan dekat jarak kami lagi tuh. Karena kita nggak tahu posisi. Makanya kasih juga ya Bang, aku ceritakan di mana lah itu ya, katanya entah kemana lah kata. Terus ada juga yang orang pintar, maaf ya, orang pintarnya bilang di sekitar sini orangnya diumpetin katanya. Menurut kepercayaan orang pintarnya kan. Terus kami manggil lah namanya kan Nia keluar. Hari itu saya pergi juga ada Bu Anita, terus ada Rini, aku ada inisiatif Rini, karena kamu anggotanya panggil lah, anggota keluarganya coba panggil gitu. Siapa tahu ada dengar suara kakaknya Bang ya, keluar Nianya katanya dompetnya dekat bambu-bambu yang dekat kuburan yang terakhir. Aku panggil lah Nia nih gitu kan, nggak ada. Terus karena udah capek Mas ya, kata kami dari siang, kebetulan cuaca itu hari panas, kami balik. Sampai malam ya hari Sabtu? Enggak, hari Sabtunya. Ya, kalau hari Sabtunya saya sampai sore. Sampai sore aja di situ mencari. Terus yang kalau hari Minggunya sampai sore juga. Sampai sore juga. Terus yang terakhir pencarian di bawah yang dekat kuburan Sikumbang namanya ya. Kami mencari di situ sama anggota PNPB. Terus jadi saya bilang ini, Bang, gimana nih Bang, kata aku kan udah dua hari 2 malam nggak ketemu juga. Jadi apa langkah karena pihak ini kan kami kan dari tetangganya juga kan mewakili berunding gimana ya Rik, katanya gini ya, katanya kemarin kan kita udah selusuri semua, sungai pun nggak ada katanya kan, ditelusuri juga kalau ada siapa tahu dia hanyut gitu kan, udah di hulu sungai nggak ada juga kan, nggak ada kabar kalau hanyut, adalah orang bawah bagian hulu tuh yang ngabarin katanya kalau hanyut gitu kan. Itu kan kecurigaan. Kecurigaan. Jadi Bang gini katanya, besok kita lanjutin kayak pakai anjing pelacak lagi katanya. Terus oh iyalah Bang, karena sudah ada itu kan saya puas juga kan, rasanya memang adalah simpati yang Gegana kan. Terus saya pulang, habis itu nggak lama di rumah, sekitar jam 4 ya, saya duduk gini, Bu Eli kami ngomong-ngomong sini kan, kami ngomong-ngomong lah di sini kan, di mana nggak taunya
datang gerombol pemuda kencang ke bawah. Ini ada apa kata lu kan? Orang tuh kencang aja ke bawah jam 4 lewat. Terus dia kemana kok kencang katanya? Dia ditemukan di kubur katanya. Aku langsung lari aku nggak pakai sendal juga, langsung aku live pas pencarian itu aku kayak orang bingung. Terus Bu Elinya ada deh, langsung pingsan Bu Elinya. Pingsan aku biarin aja karena di sini ada ibu-ibu juga kan. Udah kataku lah matikan udah Ihsan ibu-ibu tuh ngurusin itu katanya. Bu Eli langsung pingsan ibunya Nia. Terus aku langsung lari ke situ bang. Kalau kasih aku sambil live kan, aduh ya di mana-mana katanya kan. Terus udah rame kali itu warga di situ di tempatnya ditemukan di kuburan Cikumbang tuh. Terus aku lari-lari kemana-mana sambil live juga kan. Di mana nih katanya kan tuh. Terus kata orang di sana tuh dekat pojok katanya, pojok dekat penurunan. Terus aku mau ke lihat itu nggak ada situ, polisi udah sama tim Gegana udah situ dikelilingi, udah dikasih pak garis polisi, nggak boleh lagi. Rupanya udah garis polisi Mas Cecep, itu nggak boleh lagi, cuman warga dilihat dari jauh aja. Makanya saya lihat dari jauh aja itu sambil menunggu tim tim forensik dari Padang. Ya itu Inafis. Tuh kami ada juga menunggu 1 jam tuh. Kalau nggak salah jam 5:30 baru tim Inafis datang. Jadi yang nemuin pertama itu siapa ya, rombongan tim SAR atau ada warga? Nah gini bang ya, yang pertama itu ada anak-anak 4 orang dan saya pun kata Gegana itu kan anak-anak itu ngomongin dan sayang itu yang saya mau pulang itu memang saya berpapasan sama anak-anak 4 orang itu. Sayang bilang kata kemana anak, kalian kemana nih, kata pulang lah anak-anak, kata gue nyari kan. Bang ini bercandanya. Rupanya anak-anak itu yang nemuin pertamanya katanya apa namanya, ikat rambut Nia sama ada tali dekat situ. Makanya dia lapor sama tim apa namanya tim Tagana. Langsunglah orang tuh lari ke bawah ke tempat yang menurun itu, langsung di kali-kali itu terus kita ditutupin pakai rumput ya? Iya memang rumput-rumput ya, ditutupin terus di tanah itu agak gembur sedikit. Itu pas itu yang bikin kecurigaan itu ya dari iya makanya dibongkar nggak taunya bongkar langsung darah 1 jangkar ke bawahnya ketemu tangan putih, tangan Nia rupanya. Udah ketahuan itu di situ. Itu kisaran waktunya jam 4 sore sampai jam enggak, itu yang ketemu itu udah jam 5 lewat bang, jam 5 lewat ya. Tapi sebelumnya orang udah rame juga situ. Udah rame banget bang. Iya. Cuma belum berani nunggu tim dulu. Iya, betul. Tapi tempat itu udah dikerubungin sama polisi kan, nggak boleh, terus dipasang garis polisi. Di situ kan tempatnya agak menurun ke bawah kan. Nah, terus saya yang dekat di itu, yang di atas itu. Saya sambil live gitu. Nah, itulah yang saya tahu. Terus diangkatnya itu di hari Minggu juga bang ya? Iya Minggu, ya betul. Minggu udah mau maghrib itu. Langsung dibawa ke rumah sakit untuk otopsi ya. Rumah sakit Bayangkara Padang, betul. Jadi pas sampai pemakaman atau pas sampai pemakaman Bang Erik sempat lihat nggak wajah Nia gimana? Boleh dilihat nggak? Gitu. Aduh, kalau masalah dilihat itu nggak bisa bang. Nggak bisa ya. Keluarga dekat pun nggak. Karena keluarga dekat pun ada kemarin itu kalau nggak salah pamannya Yaya, pamannya itu sama saya. Terus karena dia pamannya kan dia masuk ke itu dan si Yaya itu pun nggak bisa juga pernah lihat dia noleh gini. Nggak pernah juga lihat dia. Bang Erik juga nggak sempat ngelihat atau memang nggak mau ngelihat? Saya kalau untuk penasaran lihat Pak, tapi memang nggak bisa. Memang dibolehin sama tim kepolisian. Keluarga dekat juga boleh, tapi dan keluarga dekat nggak tega juga, nggak berani juga. Karena kaget apa stok gitu mungkin ya, tidak rasa. Iya. Jadi habis periksa otopsi gimana cara kasus pembunuhan apa enggaknya kan gitu. Jadi mayatnya si Nia sudah langsung dikampanin di rumah sakit dibawa pulang atau dimandikan lagi di rumah? Itu pas itu hari Senin ya bang ya. Itu karena pas ada katanya orang di rumah sakit itu disuruh dimandiin di rumah sakit aja gitu, nggak bisa dimandiin karena keadaan mayat udah maksudnya itulah nggak itu, bukannya nggak utuh, nggak bagus lagi itunya keadaannya gitu. Iya betul. Nah yang dikuburinnya yang sekarang ini hari apa itu bang? Hari Senin juga? Senin sore. Senin sore. Tanggal 9 Oktober ya betul. September. Ya. September. Nah Bang Erik,
pas hari kejadian itu kan peristiwa itu kan terjadi, almarhumah Nia ini dinyatakan hilang itu kan di hari Jumat itu ya. Iya betul. Jadi saya ada dengar itu pencarian itu ada juga waktu malam itu ke pemakaman ya. Iya betul Mas. Ya itu pemakaman mana? Pemakaman yang pertama itu para pemuda itu langsung ke pemakaman kuburan Koto yang kuburan Nia sekarang. Oh yang sekarang. Yang ke bawah sekarang. Bukannya di bawah? Enggak. Oh enggak ya. Dia mulainya dari situ dulu naik ke atas Ya. pemuda pakai senter. Terus dia pemuda nusuri sampai ke bawah ke tempat Bawah yang, ke yang- kali yang dihanyutkan itu berpencar mereka. Sempat nggak ke pemakaman kaum Jamba? Soalnya kan yang di Sempat, pemakaman sempat. itu jam berapa itu? Bahkan kalau itu saya kurang tahu tahu karena ya. saya waktu malam itu saya nggak ikut karena saya takut kan karena area kuburan saya nggak berani. Jadi saya dengar ceritanya siang paginya dari pemuda-pemuda katanya semalam sampai sini bang nyari. Oh iya itu. Ada ceritanya apa jam berapanya warga yang mencari ke arah sana? Nggak ada temuan sama sekali katanya. Gimana sih ada nggak yang lain itu? Nggak ada katanya. Cuman kami itu lihat nggak ada lah bekas apapun. Mungkin karena hari malam kali ya, jadi nggak lihat apapun gitu. Masih hujan ya? Iya. Kalau malam itu gerimis jam 12 itu. Jam 12 itu udah gerimisnya, nggak terlalu gerimis. deras ya? Iya, berarti titik terang penemuan Nia ini pas hari Minggu ya, Bang? Hari Minggu sore Hari itu. Minggu sore baru titik terang Baru penemuan Nia. dia Setelah ditemukan. 2 hari pencarian gitu ya. Dari Udah, iya betul. Iya. 2 hari pencarian dari Jumat ya Sabtu Minggu. itu karena ada informasi juga dari anak kecil tadi ya. Iya, karena anak kecil itu dia main-main ke bawah Main-main itu. ke bawah itu ya? Nah, terus ditemuin sama dia ikat rambut kan. Terus dia tanya sama Pak, ini apa ikat rambut katanya. Terus Bapak ini, Pak ini kemana nih Pak katanya sama tim di sana kan. Oh ya udah, timnya langsung turun di situ kan. Iya. Terus digini-giniin cari sekitar itu kan. Saya menurut informasi juga dari orang itu kan saya nggak langsung juga nyaksikan, tapi dengar ceritanya seperti itu gitu. Nah, terus makanya dilihat posisi tanahnya ada yang dicurigakan agak gembur gitu. Iya. Nah, makanya ini karena bekas-bekas baru digali juga. gali juga syuting karena ini pakai tangannya aja gini-giniin pas gini ini banyak orang tuh entah saya ada fotonya dikirim sama Bang Donald itu ada yang gini-giniin videonya terus ketemu tangannya. Nah, pas ketemu tangannya Jadi gali pertama bukan pakai cangkul ya langsung. enggak Jadi gali. tangan tapi orang tuh pakai sarung tangan ya Sarung tangan jadi gini-giniin Iya, cari nyariin Cuman jarak sejengkal udah cara jarak ya kurang lah iya kurang sejengkal berarti memang dangkal kali ya. dangkal bang kayaknya mungkin saya rasa ini pikiran saya ya tangannya itu mungkin ke atas mungkin kayak gini atau gini kan di posisinya katanya kakinya dilipat kan. Iya betul. Menurut informasi dari tim Gana ya saya dengar ya udah gini tangannya terus tangannya mungkin kayak gini cara salah satu kayak gini kan. Kepalanya ngadap miring gini kayak gini kakinya dilipat. Ini bukan telentang atau telungkup ya. Enggak, dipingin mungkin. kakinya dilipat bang. Kakinya lipat, terus badannya miring, miring ke wajahnya gini, tangannya kayak gini mungkin saya. Jadi tangan nggak diikat gitu ya? Tangan nggak ikat, nggak ada, gitu, nggak diikat itu. Kaki nggak ada juga diikat, kaki dilipat ya, dilipat. Berarti dia nikah itu pas itu kejadian aksi bejaknya itu aja diikat setelah itu dibuka kali mungkin ya. Iya kan, ya kemarin kan saya lihat rekonstruksi kan memang seperti itu kan, memang pas Nia disekap itu kan, saya lihat kan dari rekaman polisi juga yang live, memang kan diikat juga kaki sama tangannya gitu, baru diangkat dia ke atas, iya disekap dia. Nah, Bang Erik, menurut yang informasi yang saya dapat nih, Ya. Tanah yang almarhumah dikuburkan pertama kali sama si Dragon itu tanah orang tua si Indra. Apa betul itu, Bang Erik? Perkebunannya itu. Kalau masalah yang punya bapaknya si In, saya kurang tahu juga bang. Iya, Kurang tahu ya. kurang tahu kan. Memang lokasinya Tapi lokasi memang ya dekat si Indra gitu. Rumahnya betul. memang dekat Rumahnya bapaknya Indra. si Indra ya. Cuma jarak sekitar 200 meter kalau nggak salah. Berdekatan ya. Tapi yang punya miliknya saya nggak tahu gitu. Kurang jelas. itu memang suku itu tanah kaum dari sukunya si Indra ya, tanah kaum dekat kampungnya si Indra gitu kan, dekat itu. Kalau masalah tanah kampung saya nggak kurang tahu juga Pak. Kurang tahu juga Iya. ya. Yang saya tahu itu tanah kuburan orangnya Puskumbang udah itu aja tahu saya. Kumbang, Iya dia- betul. Dia udah beda negara juga ya.
Beda negari. Beda. Soalnya ini kampung sebelah, tetangga ya kampung sebelah kayaknya. Di situ kan pasar Gelombang, kalau di sini kan daerah Gugua gitu kan namanya. Nah, Pasar Surau. Bang Erik ini mengenal nggak sosok si Indra ini? Kalau sosok si Indra saya nggak tahu, Mas. Kalau ayahnya? Ayahnya Kan jaraknya deket tuh dari Betul. ya. Kenal kan, sering ketemu atau gimana? ketemu, tapi saya nggak nyangka itu ayahnya si Indra gitu. Dan itu pun saya nggak dekat kali sama bapaknya si Indra, cuman pas saya sering lihat situ saya negor Pak gitu aja udah gitu. Saya nggak tahu bahasa itu ayah si Indra. Dan kemarin pun saya kaget sini saya kedul gitu, nggak taunya lah bapaknya si Indra gitu. Kalau masalah kenal sama Indra saya nggak tahu Bang, karena dia si Indra kan baru keluar dari penjara dia. Tapi Berarti selama ini nggak kenal sama si Indra ini ya, baik Nggak namanya kenal. ataupun orangnya gitu ya? Nggak kenal saya. kalaupun lewat-lewat sini pernah lihat gitu si Indra waktu sebelum kejadian ini? Nggak ada saya lihat. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada saya lihat. Kenal sama sekali. Oh, benar. Iya. Lalu, Sementara silakan ditutup closing. Iya. Oke Bang Erik, makasih banyak informasinya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua ya Bang ya. Iya, betul Jangan sekali, Bang. sampai kejadian lagi. Apa yang mau disampaikan sama Abang? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau pesan dari saya ya untuk generasi muda, kalau misalnya kan pas kejadian kan dia nggak bawa handphone kan Bang ya, jadi ya kalau kita walaupun kita keluar tuh kita kasih kabar lah gitu, atau kita bawa handphone kan, jadi kita bisa menghubungi juga orang terdekat atau minimal kita kasih tahu lah ya kan. Tapi pas itu kan dia kan memang dia jualan, kebetulan dia kan bawa handphone kan, jadi pesannya gitu kasih tahu lah kabar gitu, karena kita bawa HP juga itu gitu kan. Terus untuk yang muda-muda gitu kan, berhati-hatilah dalam kita berjalan atau gimana gitu kan, mendingan nggak usah sendiri-sendiri lah gitu kan. Mending ada teman gitu kan, kita kan nggak tahu kan kejahatan ini gimana gitu. Udah pesannya kita aja lah. Untuk pemerintah sendiri ada nggak yang mau disampaikan? Untuk pemerintah, aduh, kalau pemerintah saya nggak bisa lah. Nggak Bang. Maaf. Ini sebagai warga. Oke, udah berarti ya. Mungkin penerangan gitu ya. Soalnya kan Nah, kalau iya. saya lihat Itu. Ya gini. sana itu penerangan nggak kurang gitu ya. Iya, ya boleh. Daerah sini lah gitu. Ya boleh ya, untuk pemerintah diperhatikan juga kalau jalan terus penerangan gitu Bang, penerangan gitu, terus diperhatikan kembali lah gitu, yang rumah warga yang gelap gitu kan, terus dikasih lampu jalan gitu, biar aman juga lah negerinya, kampungnya gitu maksud saya gitu. Oke Bang Erik, makasih banyak ya. Segitu aja paling ngobrol-ngobrol sama Bang Erik ya teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Kasih balik ya. Iya, sama-sama Cece. Makasih Bang Erik.